semuanya, selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru beserta teman-teman. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Belinda Federica dari kelas 10 IPS. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengolahan keripik bayam dengan modifikasi saus sambal dan saus mayones dalam memenuhi tugas proyek prakarya dan kewirausahaan SMA Kristen Ketapang 1, Jakarta. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Dibuktikan bahwa wilayah Indonesia ini merupakan wilayah yang akan sumber daya alam. Karena Indonesia juga memiliki daerah pertanian maupun perkebunan yang sangat baik untuk bercocok tanam, terutama menanam bayam. Dan bayam ini ditanam pada ketinggian kurang dari 1.400 meter dengan curah hujan yang mencapai lebih dari 1.500 mm per tahun loh. Bagaimana bayam ini harus memiliki cahaya matahari yang penuh, suhu udara berkisar 17 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembapan udara 50 hingga 60%. Dapat kalian lihat nih, di samping saya terdapat gambar bahwa bayam ini cocok nih ditanam pada musim hujan. Kenapa? Karena musim hujan ini justru bisa mendorong pertumbuhan sayur bayam yang menjadi lebih cepat, dan sayur bayam ini juga lebih sehat kandungannya karena dengan adanya hujan dan air hujan ini sangat bermanfaat bagi bayam. Mungkin kalian pernah berpikir, sebenarnya tekstur bayam itu seperti apa ya? Nah, tekstur bayam ini sebenarnya tidak semua sama, tetapi beberapa yang saya lihat bahwa jenis sayur bayam ini memiliki ukuran yang tipis loh, dan juga memiliki tekstur yang lembut. Namun, jika sudah dimasak, sayur bayam ini justru memiliki tekstur yang lebih lembek dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat maupun tujuan kegiatan usaha yang saya lakukan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses pengolahan produk makanan awet dan nabati yang dicampur dengan bahan lain sehingga menjadi sebuah produk makanan yang tetap sehat. Setelah itu, terdapat biodata pribadi yang tercantum dalam bentuk kartu, sehingga kartu ini justru bermanfaat sebagai bukti bahwa saya layak untuk membuka suatu usaha dengan saya sendiri. Dan bagaimana kartu ini memiliki beberapa bagian, yaitu seperti nama, NISN, tempat tanggal lahir, alamat, foto, nomor virtual, beserta tanda tangan yang sangat berguna. Sebenarnya logo ini terinspirasi dari sayur bayam tersendiri, di mana saya menggambar melalui digital dan seminimal mungkin saya menggambar akan dimiripkan dengan hasil keripik bayam yang secara asli saya buat. Di gambar logo ini justru memiliki bentuk-bentuk tertentu, seperti bentuk kuali dengan minyak yang membuktikan bahwa bayam ini sudah diolah menjadi bentuk keripik bayam. Lalu juga bagian lainnya itu terdapat jenis sayur bayam yang masih mentah dan sudah diolah. Terdapat topi koki yang menjadi keunikan bahwa dengan bentuk judul logo. Lalu lengkungan menjadi bentuk seperti kemasan bayam. Dan bagaimana logo ini menjadi sebuah lambang usaha speech ini. Teknik pengolahan. Teknik yang digunakan dalam keripik bayam itu adalah teknik dengan menggoreng atau minyak yang cukup banyak, yang disebut sebagai deep fry, di mana deep fry ini merupakan sebuah metode menggoreng dengan minyak yang cukup banyak. Dan metode ini justru membuat sebuah bagian permukaan seluruh makanan bayam ini menjadi terendam di dalam minyak panas. Alat yang digunakan dalam pembuatan keripik bayam adalah berupa mangkuk besar, yaitu digunakan sebagai wadah dari berbagai bahan yang digunakan, lalu juga untuk mengaduk hasil adonan bayam yang sudah dicampur. Mangkuk kecil itu digunakan untuk menaruh berbagai bahan lainnya, yaitu seperti spatula plastik itu juga untuk mengaduk adonan bayam. Sumpit itu gunanya untuk membolak-balik keripik bayam dan juga mengangkat hasil keripik bayam.
kuali atau wajan dimana untuk memasak adonan bayam menjadi hasil keripik bayam dengan pematangan secara sempurna. Alat pengangkat minyak ini digunakan untuk mengeringkan dan mengangkat makanan supaya minyak tersebut tidak terbawa ke piring sajian. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan keripik bayam yaitu sebagai berikut: bayam 1 ikat yang sudah dipetik maupun dicuci, tepung beras sekitar 200 gram, tapioka 50 gram, telur berupa 1 butir, air secukupnya, penyedap itu berupa kaldu jamur 1 sendok, bawang putih 2 siung yang sudah dihaluskan, serta garam 1 sendok teh. Langkah kerja yang digunakan dalam proses pembuatan keripik bayam adalah yang pertama, petik bayam terlebih dahulu, lalu ambillah beberapa daun yang lebar dan jangan lupa untuk dicuci dan juga ditiriskan. Yang kedua, siapkan wadah, lalu masukkan tapioka dan tepung beras ke dalam wadah. Yang ketiga, masukkan semua bumbu ke dalam wadah, termasuk bagian telur, dan juga tambahkan air secukupnya. Lalu, aduklah sampai semuanya tercampur rata, dan jika ada kekurangan air, maka kalian bisa menambahkan air lagi. Buatlah ketebalan adonan yang bisa disesuaikan dengan kekentalan adonan. Setelah itu, sediakanlah wajan yang berisi minyak panas dengan jumlah yang cukup banyak. Lalu taruhlah hasil adonan bayam tersebut satu persatu ke dalam minyak panas. Tunggulah beberapa menit dan lihatlah bagaimana kematangan yang cukup sempurna bagi hasil keripik bayam. Jangan lupa siapkan alat pengangkat minyak serta piring untuk makanan yang disajikan. Dan juga kalian bisa menambahkan beberapa hiasan di piring sajian kalian, beserta jika kalian ingin memasukkan ke dalam kemasan, tunggulah keripik bayam itu sebentar, supaya uap tersebut tidak terpenuhi di dalam kemasan tersebut. Selanjutnya, dalam bentuk kemasan. Kemasan luar ini merupakan secondary packaging karena kemasan ini bagaimana memberikan perlindungan tambahan dalam kemasan dalam. Hal ini dikarenakan makanan berupa keripik bayam itu memiliki tingkat yang harus dijaga. Sehingga kemasan luar ini memang biasanya digunakan untuk produk makanan tertentu. Kemasan luar yang diberi nama produk, bentuk logo produk, poster yang menarik, warna ciri khas yaitu warna bayam hijau, yang juga menggambarkan dan membuktikan nih bahwa kemasan tersebut menandakan hasil produk yang cukup menyerupai dengan hasil produk makanan yang dilihat secara langsung. Karena dengan gambar dan logo produk, ini menjadi suatu kepentingan yang perlu ada dan ditambahkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang promosi usaha. Sebenarnya mempromosikan usaha itu bisa kalian menggunakan media sosial lainnya, namun saya akan fokuskan terhadap media sosial berupa Instagram. Nah, di sini ada berbentuk sebuah layar Instagram di mana saya menampilkan beberapa bentuk, yaitu yang bentuk bulat itu merupakan story Instagram. Nah, story Instagram ini bisa kalian post berupa feed, berupa story, dan di bagian story ini juga bermanfaat bagaimana kalian bisa meningkatkan kreativitas dalam memberikan bentuk GIF, tulisan, gambar, maupun hiasan yang kalian inginkan. Terima kasih kepada semuanya, yaitu Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman sekalian, bagaimana kalian bisa memahami dan mengerti isi video ini. Semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa mempelajari berbagai hal bagaimana kita memasarkan usaha dan juga teknik pengolahan makanan awet dan nabati, yaitu dengan materi topik saya adalah keripik bayam. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua dan Tuhan Yesus berkati.